Saya Dina Sabrina bersama Ki Hasna Afifah dan Rima Mustikawati. Apa saja yang akan kita bahas? Kita akan membahas pengertian halogen dan kelimpahan unsur halogen di alam, sifat-sifat halogen, pembuat masing-masing unsur halogen, dan manfaat masing-masing unsur. Halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7 di tabel periodik. Kelompok ini terdiri dari fluor, klor, brom, yodium, astatin, dan tennessine. Halogen menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Kelimpahan unsur halogen di alam. Fluorin, ada fosfor, kriolit, fluoroapatit dalam gigi manusia dan hewan. Terus diklorin, garam NaCl, KCl, MgCl2, dan ClCl2 dalam air laut. Dan ada juga dalam kerak bumi 0,2%. Terus ada bromin. Dalam senyawa logam bromida ditemukan di air laut mati mempunyai kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. Ada iodin dalam senyawa NaO3 yang bercampur dengan deposit NaO3 di daerah Chili. Dalam larutan garam bawah tanah di Jepang dan Amerika dengan kadar sampai 100 ppm. Dalam sumber air di daerah Watudakon, Mojokerto, Jatim juga mengandung yodium dengan kadar cukup tinggi. Dalam beberapa jenis lumut, ganggang laut. Dan yang terakhir ada astatin, dalam kerak bumi sangat sedikit, kurang dari 30 gram, sebab unsur ini bersifat radioaktif. Sifat-sifat unsur halogen. Yang pertama ada sifat secara umum. Semua unsur halogen mempunyai elektronegativitas yang besar. Ketika bersenyawa memiliki bilangan oksidasi negatif 1, plus 1, plus 3, plus 5, dan plus 7, kecuali fluor yang hanya memiliki bilangan negatif 1. Titik leleh dan titik didihnya bertambah seiring meningkatnya nomor atom. Dalam keadaan bebas partikelnya berupa molekul diatomik. Molekul halogen berwarna karena menyerap sinar tampak. Bersifat oksidator yang kuat dengan urutan kekuatan F2 lebih besar dari Cl2, lebih besar dari Br2, dan lebih besar dari 2. Mudah membentuk ion-ion negatif atau unsur yang elektronegatif. Terus semakin tinggi nomor atomnya, maka semakin kurang reaktif. Pada suhu kamar F2 dan Cl2 berwujud gas, Br2 berwujud cair, dan I2 berwujud padat. Kelarutan dalam air, F2 lebih besar dari Cl2, lebih besar dari Br2, dan lebih besar dari I2. Lanjut ke sifat fisikanya. Halogen sangat reaktif disebabkan oleh elektron valensi yang berjumlah 7, sehingga L sangat rendah. Sifat fisis dari unsur halogen adalah titik leleh dan titik didihnya, meningkat seiring dengan kenaikan nomor atom. Di suhu ruangan, fluorin dan klorin berwujud gas, sementara bromin berwujud cair yang mudah menguap dan iodin berupa padatan yang mudah membling. Fluorin memiliki warna kuning muda, klorin berwarna kuning kehijauan, dan bromin berwarna merah kecoklatan. Ketika berupa padatan, iodin berwarna hitam, tapi uapnya berwarna ungu. Semua unsur halogen memiliki bau yang busuk. Di sini ada tabel dari berapa aja itu, berapa aja angka atau jumlah dari misalnya kayak konfigurasi elektronnya, titik didihnya berapa, bisa dilihat. Sifat kimia. Yang pertama ada kekuatan asam-asam dari unsur halogen. Yang pertama kekuatan asam halida di titik tinggi, itu contohnya kayak HL lebih besar pada HBr, lebih besar pada HCl, lebih besar pada HF. Terus kekuatan asam oksi halogen berbeda, itu HClO lebih besar daripada HBrO, lebih besar pada HLO, dan lain-lain. Sedangkan yang kekuatan asam oksi halogen yang sama, itu ada HClO4 lebih besar pada HClO3, lebih besar daripada HClO2, lebih besar pada HClO. Lalu yang kedua, ada reaksi-reaksi pada unsur halogen. Yang pertama, reaksi dengan air. Itu ada FO2 plus air, itu lalu menjadi asam halida plus O2.
atau juga Cl2 di plus air di diasam halida plus asam hipohalid. Fluorin sangat reaktif dengan air, sedangkan klorin dan bromin bereaksi sedikit. Contohnya, 2F2 plus 2H2O jadi 4HF plus O2. Lalu yang kedua dari reaksi pada unsur halogen itu ada reaksi dengan hidrogen. Halogen plus H2 jadi asam halida. Contohnya F2 plus H2 jadi 2H2F. Yang kedua itu ada reaksi dengan hidrogen. Itu halogen plus O2 jadi oksida halogen. Oksida halogen yang dapat terbentuk itu tuh ada di tabel tersebut. Lalu fluorin hanya dapat membentuk oksida X2O dengan bilox -1 saja. Contohnya 2F2 plus O2 menjadi 2F2O. Lalu yang keempat ada reaksi dengan halogen. Halogen 1 tambah halogen 2 jadi antar halogen. Contoh itu ada 2 plus NB2 jadi 2ABN. Nilai N yang memenuhi itu ada 1357. Keelektronegatifan halogen 2 harus lebih besar dari keelektronegatifan halogen 1. Contohnya ada I2 plus Cl2 jadi 2ICl. Lalu yang kelima ini ada reaksi pendesakan antar halogen. Halogen 1 plus ion halogen 2 jadi ion halogen 1 plus halogen 2. Halogen 1 harus lebih kuat mendesak dibandingkan halogen 2. Halogen 1 harus berada di atas halogen 2 pada sistem periodik unsur. Contohnya itu ada Br2 plus 2Kl jadi 2KBr plus L2. Lalu yang keenam dari sifat kimia itu ada reaksi dengan basa. F2 plus basa itu ada oksida halogen plus garam halida plus air, atau Cl2 plus basa menjadi garam halat plus garam halida plus air. Reaksi halogen dengan basa tergolong reaksi disproporsionasi. Pada klorin, basa harus dipanaskan agar reaksi tuntas. Contohnya, reaksi fluorin dengan NaOH 2F2 plus 2NOH menjadi F2O plus 2NaF plus H2O. Lalu reaksi klorin dengan KOH 3Cl2 plus 6KOH jadi KClO3 plus 5KCl plus 3H2O. Lalu juga ada ini yang non-logam atau metaloid plus halogen jadi non-logam atau metaloid halida. Contohnya tuh ada di gas mulia. Itu tuh Xe plus F2 jadi F2. Terus juga ada dengan unsur periode kedua. Itu 2B plus 3Cl2 jadi 2BCl3. Lalu juga ada yang dengan unsur golongan FH kecuali N halogen cukup. Itu ada P4 plus 6Cl jadi 4PCl3. Lalu ada halogen berlebih. Itu ada P4 plus H10Cl2 jadi 4Cl5. Lalu yang terakhir ada reaksi dengan basa. Logam plus halogen menjadi garam halida. Logam selain PT dan AU akan membentuk kation dengan bilox tertingginya. Contohnya ada 2Na plus Cl2 menjadi 2NaCl. Lalu lanjut dengan bagaimana pembuatan dari masing-masing unsur halogen. Yang pertama itu klorin. Pembuatan unsur dan senyawa klorin dapat diperoleh dengan menggunakan proses molase.
Monsan. Sesuai dengan nama orang yang pertama kali mengisolasi fluorin H. Monsan, proses ini menggunakan metode elektrolisis HF larut dalam leburan KHF2 dengan reaksi 2HF menjadi HF terurai menjadi HF ditambah F. Lalu yang kedua, fluorin. Fluorin dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu proses diaton atau oksidasi, HCl dicampur dengan udara, kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis dan reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 4.300 derajat Celcius dan dengan tekanan 20 atm. Cara keduanya, elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma. Cara ketiganya, elektrolisis lelehan Na. Lalu bromin. Pada skala industri, bromin dihasilkan dengan mengekstraksi air laut. Hal ini karena kandungan air laut Br tinggi, itu kira-kira 70 ppm. Mula-mula pH air laut dibuat menjadi 3,5 dan kemudian direaksikan dengan Cl2 untuk mengoksidasi Br menjadi Br2. Lalu iodin. Dalam skala industri, iodin diperoleh dengan mereaksikan NaLO3 dengan natrium disulfid atau NaHSO3. Endapan I2 yang didapat disaring dan diberikan. Selanjutnya ada manfaat unsur halogen. Yang pertama di fluorin ada NaF sebagai pengawet kayu, Na2SiF6 untuk campuran pasta gigi sama negatif HF untuk sketsa pada kaca. Terus di klorin ada NaCl untuk garam dapur, untuk pengawet makanan, sama pencair salju di jalan raya. Terus ada ZnCl juga untuk bahan pematri atau solder, NH4Cl sebagai pengisi baterai kering, HCl sebagai pembersih permukaan logam, NaClO sebagai pemutih pakaian, sama KCl sebagai campuran pupuk bahan peledak dan korek api. Terus ada di bromin, ada NaBr sebagai obat penenang, AgBr sebagai bahan pembuat negatif film, ada CH3Br sebagai bahan pemadam kebakaran, dan yang terakhir di iodin, ada Agi sebagai garam untuk fotografi, NH4I untuk lensa polaroid, sama identifikasi amilum. Dari soal-soal ini, Anda menjawabnya nih. Yang pertama ada sebutkan golongan 7 pada tabel periodik. Oke, mau jawab unsurnya itu apa aja tuh golongan 7. Aku mau deh. Boleh. 1 fluor, 2 klor, 3 brom, 4 yodium, 5 astatin, 6 tenesin. Benar jawabannya. Jadi golongan 7 pada tabel periodik itu ada fluor, klor, brom, yodium, astatin, dan tenesin. Lalu ada soal yang kedua nih, di antara pernyataan di bawah ini, yang bukan sifat halogen adalah, ada yang menjawab? Yang mau jawab?
Nggak ada ya. Jadi kita lanjut nih. Nomor 2 itu jawabannya. Jawabannya nomor 2 itu, di antara pernyataan di bawah itu, yang bukan sifat halogen itu adalah yang C. Unsur halogen selalu terdapat dalam bentuk monoatomik, dan itu pembahasannya pada suhu kamar, F dan Cl itu berwujud gas pada suhu ruangan. Br berwujud cair, dan I dan At berwujud padat. Atom unsur halogen sangat mudah menerima elektron dan membentuk ion negatif. Karena kemudahannya membentuk ion negatif, halogen digolongkan ke dalam pengoksidasi kuat. Unsur halogen berada sebagai molekul diatomik yang karena bersifat nonpolar terikat satu sama lain dengan gaya London. Gaya London pada halogen bekerja pada molekul-molekul diatomik dengan jumlah atom dan bentuk molekul yang sama. Lanjut soal yang berikutnya. Soal yang terakhir nih, unsur halogen di bawah ini yang digunakan untuk mensterilkan air karena dapat membunuh bakteri, yaitu yang tahu? Klorin bukan? Kita cek ya. Salah, jawabannya itu yang bromin. Untuk Maisa sama Fatih, makasih ya udah menjawab. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada mau tanya? Tidak, insya Allah paham. Insya Allah paham. Ibu yang nanya ya. Oke, ini pertanyaan yang sering keluar ya. Jadi di antara kimia unsur itu yang termasuk paling sering keluar itu adalah unsur halogen. Di beberapa soal ya, termasuk soal-soal TBK. Lagi-lagi sama sifat kimia dan fisika ya yang paling sering keluar itu. Yang paling sering keluar itu sifat oksidator, terus kemudian ada asam. Ya tadi kalau misalkan tadi yang dijelasin asam itu dia semakin ke bawah asamnya ketika dia mengikat H ya, berikatan sama HI. Ada deh di slide berapa tadi ya. Nah, nih kekuatan asam tadi deh sebelumnya. Sebelumnya pas setelahnya gitu. Di sifat kimia. HI itu lebih besar, lebih bersifat asam daripada HBr, lebih bersifat asam daripada HCl. Nah, ini dia nih. Lebih bersifat asam daripada HF. Yang tadi, ini siapa nih? Sebelumnya deh, terima. Nah, ya ini. Nih, kekuatan asam halida. Ada yang tahu nggak kenapa semakin ke bawah kekuatan asam itu semakin meningkat? Ada yang tahu? Ini lagi-lagi dihubunginnya keywordnya sama jari-jari atom. Tuh, Ibu kasih clue-nya. Mirip ya penjelasannya sama kayak yang Ibu jelasin kemarin tuh. Kenapa kalau misalkan di golongan alkali atau alkali tanah makin ke bawah dia makin reaktif. Nah, itu dihubungin sama jari-jari atom. Ini juga sama. Dihubungkan sama kekuatan asam, itu berhubungan juga sama jari-jari. Jadi intinya jari-jari atom. Ada yang bisa jawab mungkin? Atau tadi ada juga yang oksidator ya. Kekuatan oksidator. Ya, jadi yang atas kan urutannya itu ada FCl BRI AT ya. Yang terus ada tensenin ya kalau nggak salah. Nah, itu yang radioaktifnya yang jarang dibahas. Ya karena itu udah radioaktif banget. Nah, kalau misalkan oksidator itu dia semakin ke atas, dia semakin oksidator. Oksidator itu apa? Jadi dia nih, kalau dilihat nih contohnya nih, ada Br2, ini gas ya, gas Br2, liquid ya. Bromin ketemu dengan 2 Ki ya. Nah, si brom ini dia bisa menggeser I ya. Jadi intinya kalau misalkan nah ini reaksi pendesakan. Pendesakan itu jadi dia bisa sesama halogen dia bisa menggantikan posisinya ya. Di sini kan yang diatomiknya Br2 ya direaksikan sama 2 Ki. Nah, yang halogen itu Br dan I. Jadi si Br itu ya, Br itu letaknya ada di atas I ya, dia bisa menggantikan posisinya si I gitu. Jadi didesak. Jadi akhirnya si Br-nya berikatan sama si K ya, jadi KBr. Terus kemudian
I-nya jadi yang I2 gitu diatomiknya. Ya, tapi kalau misalkan yang bawah dia nggak bisa mendesak yang atas. Jadi yang atas itu dia bisa mendesak yang bawah. Jadi semakin ke atas berarti yang paling bisa mendesak atau semakin oksidator itu yang fluorin. Ya, fluorin itu oksidator tertinggi, dia bisa mendesak semua unsur-unsur yang di bawahnya. Kalau Cl berarti bisa mendesak Br dan I, Br bisa mendesak I. Nah, I itu dia nggak bisa mendesak siapa-siapa. Nah, ada yang tahu kenapa? Dua pertanyaan dari Ibu. Yang pertanyaan pertama dulu tadi boleh dijawab tuh. Ada yang tahu dari kekuatan asam? Pertama dulu ya, Bu ya. Ya, Pak Dinar. Kalau asam itu kan zat mengandung ion H+ ketika dilarutin dalam air. Terus semakin mudah ion H+ dilepaskan dari asamnya, maka semakin kuat. Asamnya makin kuat. Terus jadinya kemudahan H+ dilepaskan berhubungan sama jari-jari atomnya kan. Unsur halogen semakin ke bawah, jari-jari atomnya makin besar. Jadinya daya tarik inti terhadap elektron semakin lemah. Akibatnya asam akan lebih mudah melepaskan protonnya, sehingga kekuatan asam halida dari atas ke bawah semakin kecil. Oke, good ya. Jadi pertama dari jari-jarinya ya. Ini maaf nih, Bu nggak bisa sambil menggambar, soalnya sambil nyusuin ya. Jadi tadi ya intinya dari jari-jari. Jari-jari itu apa? Jarak antara inti atom. Inti atom itu yang muatannya positif ya. Inti atom itu berarti inti ya, letaknya ada di tengah dengan elektron yang ada di kulit terluar. Berarti elektron paling jauh. Ya, kenapa elektron paling jauh, Bu? Yang bereaksi, kenapa bukan elektron yang paling dekat? Karena dia yang jaraknya paling lemah ya. Dia yang gaya tarik menariknya paling lemah gitu. Jadi kalau misalkan dalam kulit itu ya energi atom itu dia yang paling jauh itu yang dia terlepas atau dia menerima duluan gitu. Kenapa bukan yang dalam? Karena dia makin dekat sama inti atom berarti kekuatan tarik menariknya makin kuat gitu. Kalau dia makin kuat berarti dia makin sulit untuk lepas atau makin sulit untuk menerima gitu ya. Makin sulit untuk lepas lah ya. Nah tadi kalau misalkan tadi semakin ke bawah itu dia jari-jari atomnya semakin besar. Kalau jari-jari makin besar berarti kenapa? Jarak antara inti dengan elektron di kulit luar itu akan semakin jauh. Kalau jaraknya makin jauh, itu kan dia inti atom muatannya positif, elektron muatannya negatif. Dia terjadi tarik-menarik. Berarti semakin jauh, kayak magnet ya, semakin jauh magnet itu, positif sama negatifnya, dia akan semakin lemah. Semakin mudah dipisahkan. Gitu. Semakin dekat berarti semakin kuat ya. Magnet terkuat itu ada di itu, Jabal Rahmah. Kalau misalnya pernah naik haji atau umroh, nah itu ya. Makanya itu gunung magnet ya. Makanya kalau misalkan di Jabal Rahmah itu, kalau nggak salah namanya Jabal Rahmah. Bener nggak Ibu? Kalau salah koreksi ya. Jadi mobil-mobil itu nggak boleh parkir di sekitaran situ. Jadi harus berapa kilo gitu. Karena bisa ketarik nanti mobilnya. Karena dia mengandung magnet. Kan mobil dia ada besi-besinya gitu. Nah gitu. Jadi karena dia makin jauh, makin ke bawah, berarti dia daya tariknya makin lemah, akhirnya dia makin mudah untuk lepas. Nah, semakin tinggi kekuatan asam, tadinya sudah dijelaskan sama Dinara, berarti semakin mudah ion H, ya, ion H itu untuk lepas, gitu. Jadi semakin banyak H+, ya, ion H yang terlepas jadi ion H+ atau proton, dia akan semakin asam larutan itu, gitu. Nah, berarti tadi jaraknya makin jauh, tarik-menariknya makin lemah, berarti karena tarik-menariknya makin lemah, tarik-menarik antara HI, HBr, HCl, dan HF, ya, yang paling lemah berarti tarik-menariknya HI, ya. Tarik-menariknya HI, antara H dengan I itu paling lemah, akhirnya si H pada HI dia akan paling mudah putus. Ya, jadi dia H itu, yang pada HI dia akan makin mudah terlepas, sehingga membuat HI itu akan semakin asam gitu. Disusul dengan HBr, HCl, dan HF. Ya, good ya tadi untuk penjelasannya. Jadi kalau misalkan tentang kekuatan asam itu artinya semakin asam suatu larutan, berarti ion H-nya itu akan semakin mudah lepas. Gara-gara apa? Gaya tarik-menariknya lemah, akibat jari-jari atomnya semakin tinggi. Nah, itu intinya. Terus kalau oksidator tadi, ya,
Kenapa dia bisa, ada yang bisa ngejelasin tadi? Nah, yang pendesakan. Nah, ini suka keluar juga nih yang pendesakan. Nah, nih. Ada yang bisa jelasin kenapa semakin ke atas dia semakin oksidator? Atau semakin bisa mendesak? Semakin ke bawah berarti dia semakin mudah untuk terdesak. Ya, berarti makin atas dia bisa mendesak, makin ke bawah dia semakin mudah untuk terdesak atau tergantikan, ya. Ini ada kaitannya sama redoks, ya. Reduksi dan oksidasi. Oksidator itu artinya apa, oksidator? Oksidator itu berarti dia paling mudah mengalami reduksi. Reduksi itu artinya penurunan bilangan oksidasi. Gitu. Nah, di sini nih lihat BR2 dan KI ya. Ini untuk yang ininya. Mana ya anotatnya? Ini bicara-coret sedikit ya. Nah, ini ada BR2 dan KI ya. Yang apa? Halogennya ini ada BR2, BR sama I. Ya, BR ini biloxnya berapa? BR2, ayo. Ada yang tahu nggak BR2 biloxnya berapa? Dari 0 sampai 100 berapa, ayo? BR2, ada yang tahu BR2 berapa biloxnya? Alhamdulillah. Ini jadi bersin-bersin nih. BR2 ini dia bebas ya. Bebas itu berarti dia nggak berikatan dengan unsur lain. Ya, dia hanya berikatan dengan sesamanya. Ini berarti biloxnya 0. Ya, maaf ya jelek ya. Ini juga nulis pakai tangan kiri soalnya. Ya, anggap aja itu 0 yang bagus ya. Nah, terus kemudian di sini K-nya. K dan I. K itu biloxnya berapa? K itu golongan 1, berarti biloxnya plus 1. 1 ya. Kalau dia plus 1, berarti biar sama dengan 0, berarti I-nya min 1. Nggak kelihatan ya. Ya, udahlah pokoknya gitu aja ya. Nah, min 1 ya. Nah, jadi di sini si BR itu dia akan bisa mendesak si I. Menggantikan I, dia jadi berikatan dengan K jadi KBR. Ya. Nah, terus I-nya jadi I2, diatomik. Dia ngegantiin si BR. Gitu. Jadi yang di sini I-nya jadi 0, BR-nya jadi min 1. Min 1 ya, ada nyanyi. Mana sih? Nggak kelihatan 0-nya. Nah, tuh ya, 0, min 1. Nah, BR itu dia mengalami dari 0 ke min 1 mengalami penurunan. Penurunan itu berarti dia mengalami reduksi. Atau dia bersifat sebagai oksidator atau pengoksidasi. Ya, jadi dia pengoksidasi yang kuat untuk si KI. Jangan. Ya, jadi semakin ke atas dia daya pengoksidasinya semakin tinggi. Ya, semakin mudah mengalami reduksi. Gitu. Berarti yang paling tinggi itu ada siapa? Si F ya, si F disusul CR, disusul BR, baru disusul I. Oke, kita taruh dulu. Saya juga mau menggambar. Ini bukan ngegambar, Nay. Ini lagi ngajar. Nah, gitu ya. Tadi hapus dulu. Bisa nggak dihapus? Nggak bisa dihapus dulu. Kok dia nggak bisa dihapus? Nay, jangan, Nak. Nggak mau. Awas nanti dedenya loh, Nay. Ada yang ikutan mau ajar dia. Nah, dia nggak bisa dihapus. Ya, nanti keikut ya. Ini gara-gara Naya nih. Ya udah, nanti Ibu keluar terus Ibu join lagi ya biar semoga bisa kehapus nanti. Gitu ya. Jadi kalau untuk oksidator berarti semakin Naya jangan dong, Nak. Tuh kan nangis jadinya. Naya ini.